Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Firdausi dari kelas F Algoritma dengan NIM akhir 3010. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedi UTS Algo. Nah, soal pertama yaitu Visbus. Di sini saya menggunakan fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan angka terakhir dari program dan mengubahnya menjadi integer agar dapat digunakan dalam operasi aritmatika. Lalu saya menggunakan for, perulangan for agar untuk program mengulangi dari angka 1 sampai angka akhir, lalu menggunakan fungsi range agar menghasilkan deret angka 1 dan angka akhir sampai dengan angka akhir, termasuk angka akhir itu sendiri dengan plus 1 di sini. Lalu saya menggunakan if dengan modulus jika angka habis dibagi 3 dan angka habis dibagi 5 akan mencetak Visbus. Lalu untuk mengecek kondisi selanjutnya, jika angka habis dibagi 3 akan mencetak Vis. Selanjutnya mengecek jika angka hanya habis dibagi 5 akan mencetak Bus. Lalu jika bukan semuanya akan mencetak angka itu sendiri. Selanjutnya ada soal nomor 2. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan angka N untuk batas bawah dan angka M untuk batas atas dari rentang yang akan dicek. Lalu saya menggunakan variabel hitung untuk menampung berapa banyak bilangan prima. Di sini menggunakan perulangan num di dalam N plus 1 ini agar N itu terhitung dan sampai M. Lalu is prime sama dengan true, itu kita mengasumsikan bahwa num adalah bilangan prima. Lalu menggunakan perulangan lagi dalam range 2 sampai num itu sendiri agar tidak dimulai dari angka 1. Lalu jika ditemukan bahwa num itu habis dibagi dengan angka selain num itu sendiri, premnya itu akan salah dan program akan berhenti. Lalu di sini jika setelah pengecekan ternyata tidak ada, hitungnya ditambah 1. Lalu saya di sini menggunakan fungsi print untuk mengeprint berapa banyak jumlah itu bilangan prima dalam rentangnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 3 yaitu soal video disregard. Di sini saya menggunakan fungsi input untuk meminta pengguna memasukkan pesan, lalu menggunakan dictionary kosong untuk menyimpan jumlah karakter dan karakter itu sendiri. Lalu saya menggunakan perulangan for karakter in pesan yang akan mengecek setiap karakter di dalam pesan, lalu menggunakan if untuk mengecek jika bukan spasi maka kode blok ini akan dijalankan, dan jika itu adalah spasi maka akan diabaikan. Lalu mengecek jika karakter tidak ada di dalam dictionary ini, maka dictionary itu akan menjadi 1 untuk awalan karena belum pernah ada. Lalu jika sudah ada akan menambah dictionary ditambah 1 angkanya, karakternya. Lalu perulangan lagi di karakter untuk setiap karakter di dalam dictionary, jumlah di sini akan mengecek berapa jumlah karakter yang ada di dalam frekuensi karakter. Lalu menggunakan print dengan f-string dengan format huruf sama dengan karakternya apa, lalu jumlahnya berapa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 4 yaitu keyboard rusak. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan input kalimat. Lalu saya di sini menggunakan set untuk menyimpan kata yang rusak yaitu E dan D. Lalu di sini saya menggunakan variabel jumlah kata rusak untuk menampung berapa banyak, untuk menghitung jumlah kata yang rusak dalam sebuah kalimat. Di sini saya menggunakan kata kosong untuk menampung kata yang sedang diproses. Di sini ada kata rusak false. Di sini sebagai pertanda apakah kata yang sedang diproses itu tidak rusak. Lalu di sini saya menggunakan perulangan karakter untuk mengecek karakter di dalam setiap kalimat. Jika karakter bukan spasi, maka karakter itu termasuk dalam satu kata, dimasukkan ke dalam kata sini. Jika karakter itu ada huruf rusaknya,
maka kata rusak di sini akan berubah menjadi true. Selanjutnya else di sini akan mengecek apakah karakternya itu adalah spasi. Jika spasi, akan mengecek apakah kata ini tidak kosong dan kata rusak adalah di sini menjadi true. Jika true, jumlah kata rusak di sini akan bertambah 1. Selanjutnya di sini untuk mereset kata ini menjadi kosong lagi dan kata rusak dikembalikan menjadi false. Di sini saya menggunakan lagi untuk mengecek kalimat terakhir yang tidak ada spasinya. Di sini seperti sama, jika kata di sini berisi dan kata rusaknya true, maka jumlah kata rusaknya akan tambah 1. Lalu saya menggunakan fungsi print untuk mengeprint jumlah kata rusak ini. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan input, yaitu kumpulan angka yang dipisahkan oleh koma. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan input kedua, yaitu target penjumlahan dari kumpulan angka. Karena di soal tertulis untuk dimasukkan inputnya adalah string, kita harus merubahnya menjadi integer dulu, lalu disimpan ke dalam variabel target. Di sini saya membuat angka list, variabel list di sini untuk menampung kumpulan angka ini, lalu angka sementara ini untuk menampung sebelum diproses kumpulan angkanya dimasukkan ke dalam angka list. Selanjutnya saya menggunakan perulangan karakter di dalam kumpulan angka di sini. Jika karakternya bukan koma, maka akan masuk ke dalam angka sementara, dan jika karakternya adalah koma berarti angka telah selesai, dan program akan mencek jika angka sementara berisi, maka angka sementara di sini akan diubah menjadi integer dan dimasukkan ke dalam angka list. Di sini untuk mereset dan melanjutkan ke angka selanjutnya. Ini akan mengecek untuk angka terakhir. Jika angka terakhir berisi, dan itu akan diubah menjadi angka sementara lalu dimasukkan ke dalam angka list. Di sini saya membuat variabel pasangan list kosong. Lalu di sini saya menggunakan perulangan bersarang untuk mengecek di dalam angka list ini pasangan awal. Di sini untuk mengecek memilih, lalu di sini pasangan kedua i ditambah 1 agar i dan j ini tidak sama. Lalu jika angka yang i dan j nya sama dengan target, ini pasangan ini berarti ini akan dimasukkan ke dalam variabel pasangan. Lalu saya menggunakan fungsi print untuk mengeprint yang ada list di dalam pasangan ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 6. Pertama, di sini saya mendefinisikan cek tangan dengan parameter input string, input dari user. Lalu di sini saya membuat variabel kiri, yaitu huruf yang ditulis dengan kiri dan kanan yaitu dengan huruf yang ada di kanan. Ini saya membuat variabel tangan kosong. Lalu di sini saya membuat perulangan jika huruf yang ada di dalam input string ini, mengecek setiap huruf yang ada di input string. Jika hurufnya ada di tangan kiri, lalu maka program akan mengecek apakah di kanan di sini, di tangan di sini sudah ada tulisan kanan. Jika kanan, maka program akan langsung false. Jika kiri, maka program akan mengganti ini menjadi kiri. Lalu program akan mengecek lagi jika huruf itu ada di kanan. Di sini program akan mengecek apakah tangannya di sini adalah kiri. Jika iya, maka akan false. Jika tidak, maka akan dilanjutkan kanan. Lalu jika semuanya adalah huruf yang sama, maka ini akan return true. Ini adalah inputan yang dimasukkan. Lalu di sini saya menggunakan variabel print, menggunakan fungsi print untuk mengecek definisi ini untuk menampilkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Pertama,
kita mendefinisikan fungsi perbaiki file rusak yang menerima parameter inputan di sini. Lalu saya akan memisahkan pesan berdasarkan pola selang-selingnya. Pesan 1 menggunakan slicing yang dimulai dari 0 dan lompat 2 itu akan menghasilkan genap 0, 2, 4. Pesan 2 yaitu ganjil yang dimulai dari 1 yaitu 1, 3. Selanjutnya saya menggunakan fungsi perbaiki pesan, lalu membuat variabel pesan perbaiki 0 yang nantinya akan diisi oleh pesan yang telah diperbaiki. Lalu saya menggunakan perulangan untuk setiap karakter di dalam pesan. Lalu di sini ada fungsi orchar. Di sini akan mengembalikan nilai ASCII dari karakter pesan. Lalu di sini ada CHR untuk mengembalikan OR-nya ini kembali ke karakter semula dan dikurangi menjadi 5 karena di soal tadi ditambah 5. Lalu setelah ini selesai, karakter ini akan ditambahkan ke pesan perbaiki, lalu nilainya akan dikembalikan. Di sini untuk setiap pesan akan memanggil fungsi perbaiki pesan untuk memperbaiki pesan yang telah dipisahkan, pesan 1 dan 2. Lalu ini return pesan 1 dan 2 akan dikembalikan nilainya ke dalam perbaiki file rusak. Di sini pengguna diminta memasukkan inputnya. Lalu di sini pesan 1 dan 2 lalu memanggil fungsi perbaiki file rusak di sini. Di sini saya menggunakan print untuk menampilkan pesan yang telah diperbaiki.